Pemkot Surabaya kembali menambah satu destinasi wisata di Kota Pahlawan. Saat ini, Pemkot tengah merombak rumah kelahiran Bung Karno di kawasan Pandean menjadi sebuah museum. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, bahwa rumah di Jalan Pandean Gang 4 nomor 40 ini akan dilengkapi sejumlah artefak hingga ornamen pendukung. Museum ini akan menceritakan berbagai kisah perjuangan Bung Karno sejak lahir di Surabaya hingga sukses menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia. Lokasi rumahnya tetap, justru, kami tambah dengan menaruh museum di sini. Kami jadikan wisata sejarah baru di Surabaya, kata Mas Eri saat mengunjungi kawasan ini, Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022. Saat ini, proses pemugaran bangunan aset Pemkot ini masih dilakukan. Ditargetkan, bisa resmi dibuka dalam waktu yang tidak lama. Nantinya, rumah kelahiran Bung Karno akan dirangkai dengan tempat wisata sejarah lainnya yang ada di kawasan ini. Konsep yang disiapkan adalah kampung kebangsaan, mengingat, tidak jauh dari rumah ini ada rumah Hos Cokro Aminoto yang berada Jalan Peneleh Gang 7 nomor 29-31, tempat kos Bung Karno selama sekolah. Juga Langgar Duwur, masjid berusia 2 abad di kawasan ini yang disebut sebagai tempat mengaji Bung Karno. Sebelumnya, rumah kediaman HOS Cokro Aminoto telah diresmikan menjadi museum oleh pemerintah kota Surabaya sejak tanggal 27 November tahun 2017. Di rumah Hos Cokro Aminoto, Bung Karno juga sempat kos saat bersekolah di HBS, Hugere Burger School Surabaya, kata alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS ini. Dengan menjadi sebuah museum, siswa sekolah hingga wisatawan umum bisa belajar kehidupan Bung Karno, sehingga akan sekaligus meneladani semangat Bung Karno. Semangat beliau bisa masuk ke dalam jiwa anak muda, apalagi, Surabaya terkenal sebagai kota pahlawan. Selain Bung Karno, juga ada Bung Tomo dan pahlawan lainnya yang menggelorakan semangat melawan penjajahan, katanya. Meskipun raga Bung Karno tiada, semangat proklamator tak pernah padam. Sebaliknya terus berkobar, kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Bapeko, Surabaya ini. Ideologi Bung Karno dalam memerdekakan Indonesia sudah seharusnya menjadi pelecut generasi milenial untuk berjuang. Kita harus berjuang agar merdeka dari kemiskinan dan pengangguran, katanya. Nantinya, kawasan ini juga akan ditambah sentra UMKM. Selain produsen makanan, kami ajak para pengrajin cenderamata seputar Bung Karno. Katanya, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono pun mendukung program Pemkot. Bagi Adi, sudah selaiknya para anak muda meneladani semangat Presiden pertama RI ini. Pelestarian sejarah harus dilakukan dan menjadi hal yang harus dijaga. Dan mengajak anak-anak muda, kaum milenial, para pelajar, mahasiswa, ya, untuk tahu di mana rumah Bung Karno dilahirkan. Pada saat itu Bung Karno kemudian disebut sebagai Sang Pajak. Dulu konon kabarnya karena ada jendela yang ke timur, ya. Sehingga ketika matahari, ketika jendela dibuka, matahari terlihat dari arah timur. Nah ini Pak Putu ini adalah pihak yang punya rumah ini, yang bertetangga dengan rumah lahir Bung Karno. Karena itu senantiasa juga akan ikut menjaga merawat. Seluruh Indonesia, bahkan internasional harus tahu bahwa Bung Karno itu lahir di kota Surabaya. Api perjuangan Bung Karno tidak pernah padam. Dengan area Surabaya mewarisi jiwa-jiwa pejuang. Jadi tidak salah ketika 10 November kita menjadi bangsa yang keras kepala, yang berani untuk melawan sekutu dengan bertempur beberapa jam sampai Jenderal Malaki tewasnya di Surabaya. Itu lagi saya munculkan, dan nanti insya Allah anak SD SMP punya kewajiban, ada sejarah, ada pelajaran sekolah yang kami akan ajak ke sini. Sehingga bagi anak mulai anak SD, mulai SMP, bahkan mungkin PAUD, itu jiwanya sudah tertanam sebagai jiwa pejuang. Yang karena Surabaya tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Itu yang ingin saya munculkan untuk semangat Bung Karno. Ya.